Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Yustikawati, NPM 1804040071. Saya mahasiswi Ekonomi Syariah semester 6 kelas A di Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan moneter Islam dalam sistem keuangan ganda guna memenuhi tugas mata kuliah Fiskal dan Moneter dosen pengampu Ibu Selvia Nuriasari MEI. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan tindakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan ekonomi makro atau output, harga, dan pengangguran dengan cara mempengaruhi situasi makro melalui pasar uang atau dengan kata lain melalui proses penciptaan uang atau jumlah uang beredar. Kebijakan moneter mempengaruhi perekonomian. Pertama dengan mempengaruhi suku bunga, kemudian mempengaruhi permintaan agregat, kenaikan jumlah uang beredar, menurunkan suku bunga, meningkatkan pengeluaran investasi dan permintaan agregat, dan oleh karenanya meningkatkan output equilibrium. Kebijakan moneter dijalankan dengan menyesuaikan suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang beredar di pasaran, serta pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah. Kebijakan moneter melalui bank sentral bertugas mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara. Di Indonesia, kedudukan bank sentral diwakili oleh Bank Indonesia. Apabila kestabilan perekonomian Indonesia terganggu, sehingga diberlakukan kebijakan moneter agar perekonomian Indonesia berjalan stabil kembali. Materi yang kedua yaitu definisi kebijakan moneter Islam. Moneter Islam memiliki kebijakan tersendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Pada aspek manajemen, dengan tidak berlakunya bunga, Islam memiliki perbedaan yang besar dengan sistem konvensional dan secara tidak langsung terhindar dari dampak buruk sistem bunga. Pengaruh yang terbesar yang membuat krisis moneter selama ini adalah sistem konvensional. Apabila tidak hilang, dapat diminimalisir penerapan profil and loss sharing pada financial intermediation, dapat menciptakan perekonomian yang lebih stabil karena dapat meminimalisir pemanfaatan agregat money demand untuk kegiatan yang non-esensial dan non-produktif, sehingga efisiensi dan pemerataan pemanfaatan sumber daya dapat ditingkatkan dan ketidakseimbangan makroekonomi yang menyebabkan inflasi dapat dikurangi. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan kepada prinsip bagi hasil. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan atau pemeliharaan stabilitas harga atau inflasi terkontrol. Kebijakan moneter merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara, seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta amandemen cadangan aset dan simpanan tertentu.
Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda setiap negara sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transaksi yang berlaku pada perekonomian negara tersebut. Yang ketiga yaitu tujuan kebijakan moneter Islam. Dalam mencapai atau menjamin fungsinya sistem moneter secara baik, biasanya otoritas moneter melakukan pengawasan pada keseluruhan sistem. Hal ini karena uang bukanlah suatu selubung yang sederhana. Sektor moneter adalah jaringan yang penting dan mempengaruhi sektor real. Kebijakan moneter merupakan instrumen penting dari kebijakan publik dalam sistem ekonomi. Kebijakan moneter dalam Islam bertujuan yang pertama, kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Tujuan ini erat kaitannya dengan maqasid syariah. Kesejahteraan ekonomi mengambil bentuk terpenuhinya semua kebutuhan pokok manusia dan peningkatan kualitas hidup secara moral dan material. Juga terciptanya suatu lingkungan ekonomi di mana khalifah Allah Subhanahu wa taala mampu memanfaatkan waktu, kemampuan fisik dan mentalnya bagi pengayaan diri, keluarga dan masyarakatnya. Kesejahteraan bukanlah memaksimalkan kekayaan dan konsumsi untuk diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain atau untuk kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok yang lain. Manusia hidup di dunia adalah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala bersama manusia lain yang juga khalifah Allah Subhanahu wa taala juga. Sumber daya yang tersedia adalah untuk semua manusia. Karena itu, pemanfaatan sumber daya oleh individu adalah syah, tetapi dibatasi sedemikian rupa agar tidak membahayakan bagi kebahagiaan dan kebaikan sosial, bahkan mendatangkan kebaikan bagi lingkungan sosialnya. Pemanfaatan sumber daya haruslah mempertimbangkan nilai-nilai Islam, di antaranya yaitu yang pertama, kemakmuran material tidak boleh dicapai lewat produksi barang dan jasa yang tidak esensial dan secara moral dipertanyakan. Yang kedua, tidak boleh memperlebar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Yang ketiga, tidak boleh menimbulkan bahaya pada generasi sekarang atau yang akan datang dengan merusak lingkungan fisik dan moral. Yang kedua, keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan. Keadilan ialah meletakkan suatu pada tempat yang sebenarnya. Konsep ini mengandung dua unsur pengertian. Yang pertama, suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak. Yang kedua, hak seseorang hendaklah diberikan dan diserahkan dengan seksama. Nilai-nilai keadilan berpijak pada prinsip persamaan dan persaudaraan. Setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kekayaan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya tanpa membedakan ras dan golongan dan perbedaan-perbedaan lainnya. Yang ketiga, stabilitas nilai uang. Stabilitas nilai uang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan perekonomian, baik secara ideologi maupun praktek, karena uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa. Ketidakmenentuan uang mengakibatkan kerusakan perekonomian karena orde ekonomi didasarkan pada prinsip penawaran sebelum permintaan, sehingga peramalan suatu harga dengan tepat menjadi sulit dilakukan. Ketidakmenentuan nilai uang yang lebih berbentuk inflasi daripada deflasi menunjukkan bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai suatu satuan hitung yang adil dan benar dan menyebabkan pelaku ekonomi berlaku tidak adil pula terhadap pelaku lain dengan tidak disadarinya.
dengan memerosotkan aset-aset moneter tanpa sepengetahuannya. Materi yang keempat yaitu mengenai prinsip dasar kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter atau politik moneter adalah politik negara dalam menentukan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dalam lapangan keuangan negara. Lebih khususnya, kebijakan moneter mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah dapat mempengaruhi jumlah uang beredar, yang selanjutnya pemerintah dapat mempengaruhi pengeluaran investasi. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah. Dan oleh karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. Yang ketujuh, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat. Materi yang kelima yaitu kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda. Sistem keuangan ganda muncul sejak berkembangnya industri keuangan Islam. Perkembangan ini diinisiasi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan industri jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan begitu, mayoritas negara yang sudah menganut sistem keuangan Islam dikembangkan dengan mekanisme bottom up. Hanya minoritas yang memulai dari inisiatif pemerintah. Sebagian besar negara yang turut menerapkan sistem keuangan Islam dimulai dari pendirian lembaga keuangan perbankan Islam. Bahkan hingga saat ini perbankan Islam masih menjadi dominan dalam industri keuangan Islam secara keseluruhan. Contoh negara yang mengoperasikan sistem keuangan ganda yaitu Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Bahrain, Pakistan, Uni Emirat Arab. Munculnya industri keuangan Islam menjadikan sistem keuangan yang selama ini banyak diterapkan di berbagai negara memiliki dua model yang berbeda. Sistem keuangan ganda yaitu konvensional dan Islam. Industri keuangan Islam yang telah lahir di berbagai negara pada umumnya dijalankan berdampingan dengan industri keuangan konvensional yang sudah ada jauh sebelumnya. Pendekatan kuantitas uang lebih sesuai daripada pendekatan harga dengan menggunakan suku bunga sebagai tools utama dalam mekanisme transmisi moneter di dalam kebijakan moneter Islam. Akan tetapi, pendekatan harga dengan expected return sebagai instrumen dalam mekanisme transmisi moneter masih diperkenankan, sehingga yang harus diperhatikan dalam perumusan kebijakan moneter Islam yaitu bukan tingkat suku bunga, melainkan persediaan uang. Selain itu, kebijakan moneter Islam memiliki beberapa sasaran utama dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan sistem ekonomi Islam. Sasaran kebijakan moneter Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, keadilan sosial, ekonomi dan distribusi kekayaan serta pendapatan yang adil dan merata. Yang ketiga, stabilitas nilai uang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.